Assalamualaikum, selamat pagi dari Kramat Raya, Gedung Kramat Raya, dan sekarang dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Ya. Jadi bangunan ini yang dulunya adalah tempat tinggal para mahasiswa Stopia ya, yang sebelumnya ada di video sebelumnya. Nah, jadi disinilah tempat dibacakannya Sumpah Pemuda, salah satu museum sejarah bangsa Indonesia kemerdekaan. Jadi betapa pentingnya peran pemuda pada saat itu. Ini adalah alur waktunya, dimulai dari 1908 ya, berdirinya Budi Utomo di video sebelumnya ya, di sekolah Stovia itu tempat berdirinya Budi Utomo. Kemudian para mahasiswa, para pelajar itu mendirikan berbagai macam organisasi turunannya gitu ya, dan pada akhirnya 1928 itu perhimpunan dari organisasi-organisasi itu berkumpul dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, inilah yang sering kita dengar itu. Cukup jauh ya jaraknya, 1928 sampai 1945 kemerdekaan dirintis. Jadi dulunya gedung ini adalah tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal para mahasiswa, para pelajar. Tokoh yang pernah tinggal di sini antara lain Amir Syarifuddin, kemudian siapa lagi? Lupa saya. Nah, rumah indekos ya, rumah indekos. Nah, pemilik kosnya itu orang Cina ya. Nah, ini orang Cina, si Kon Yong, Kion Yong. Nah, ini adalah para pelajar pemuda yang menginap di rumah indekos ini. Nah, Kion Yong. Indus Party, Partai India. Nah, ini berbagai macam organisasi kepemudaan waktu itu. Ada Jong Java, Pemuda Indonesia, Jong Sumatera. Nah, ini adalah bendera-bendera mereka. Jong Islamitan. Syarikat Islam juga sangat berperan saat itu ya. Pemuda kaum Betawi, Cahaya dari Timur, Jong Islamic Tenbon. Banyak ya organisasi kedaerahan, organisasi keagamaan. Jong Celebes dari Ambon. Kongres Pemuda pertama 1926. Hello, how are you? Pemuda Indonesia. Tidak ada bule.
Tekan tombol untuk mulai. Lumayan canggih ini. Wis. Belum. Wih. Udah sedap. Ada film. Wow. Kita saksikan filmnya. Oh, ini Kongres Pemuda kedua. Bahasa Belanda. Kita lihat dulu tokoh-tokoh di sini ada siapa? Sanes Sobut, Muhammad Yamin, Sugondo Joyo Puspito, Joko Marsaid, Amir Saripudin, Kaja Songkana, dan ini yang fenomenal W.R. Supratman. Nah, ini filmnya. Lumayan canggih ya, dari proyektor di atas. Oh, ini ceritanya langsung dari situ. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Sama-sama. Semoga perakaman ini dapat menguatkan rasa persatuan Keren ya. dan persatuan bangsa Indonesia Baik, yang telah hidup sejak bergerak bersama dalam Kongres Pemuda pertama. Saudara-saudara sekalian, sekarang saatnya bagi peserta Kongres untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Maaf saudara-saudara, mohon Anda menunggu. Polisi kolonial Belanda itu menghambat perjalanan saya. Berhubung ada anggota perkanduran yang dengan sigap menunjukkan saya kemari. Kepada peserta Kongres, tolong perhatiannya. Kita akan mendengarkan gagasan dari para peserta Kongres. Kami menyarankan Pak bahwa Kongres juga harus menaruh perhatian pada pendidikan perempuan. Bagaimanapun, asrama perempuan untuk pendidikan juga perlu dibangunkan. Bung Sugondo, alangkah baiknya jika kerapatan kita kali ini tidak hanya membahas soal persatuan, melainkan juga membahas kemerdekaan. Sugondo, saya ingatkan agar tidak ada kata kemerdekaan di sini. Polisi Belanda mengawasi. Tolong dipahami bahwa ini bukan kongres politik. Kita tidak membicarakan kemerdekaan maupun politik. Yang penting kita harus melakukan saja. Mari kita lanjutkan dengan penyampaian pesan berikut. Baiklah, penyampaian gagasan kita lanjutkan. Kami bersimpatita terhadap gagasan ini, tapi perlu diketahui bahwa kaum perempuan juga harus turut berkontribusi, tidak hanya lewat ucapan, tapi juga lewat perbuatan. Saya ingin menambahkan Pak, bahwa perasaan cinta tanah air
hal juga harus diterapkan kepada perempuan lewat pendidikan sejak dini. Jika perempuan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, barulah perempuan bisa Jelas gak suaranya? aktif. Jelas ya? Harusnya. Saya berpendapat bahwasanya kesatuan itu bukan hanya yang diucapkan, tapi harus diresapi dalam hati. Budaya persatuan itu agar kita setara dengan negara Indonesia dan lagi-lagi peserta mengatakan kata-kata kemerdekaan. Jadikan dia atau anak-anak di bawah 14 tahun saya usir keluar ruangan. Saya hentikan saya berdialog. Apakah penting saya bersedia meninggalkan ruangan? Begini Bu, Apakah saya menggunakan kata kemerdekaan? Saya harus berhenti membahas kemerdekaan atau dengan terpaksa saya mengusir saudara dari ruangan ini. saya tidak akan diam untuk kemerdekaan. Saya tegaskan dalam peramatan ini untuk tidak membahas agenda politik apapun. Silakan menyampai kesan selanjutnya, saudara akan bermana. Tuan Ketua, saya ingin mengajukan protes. Mengapa saya ingin mengajukan protes? Karena saya dan semua orang lain yang bersama saya mendapatkan kesan tidak menyenangkan terhadap anggota kepolisian belanda itu. Jika kita tidak memprotes, kita akan dianggap seperti anak kecil yang selalu melakukan apa yang mereka katakan. Kamu tidak boleh mengkritik polisi. Wah, apakah benar? Saya dapat mengkritik polisi. Polisi meminta kepada kamu agar tidak mengkritik mereka. Ini untuk pelajaran administrasi Kongres. Ya, pokoknya kita tahu saja. Baiklah kalau begitu, saya akan diam saja. Silakan, saudara Antar Permana untuk melanjutkan. Tuan Ketua, saya prihatin terhadap kondisi anak-anak dan perempuan di Indonesia saat ini. Banyak di antara mereka yang menikah pada usia yang masih sangat muda, Tuan. Saya juga menyatakan ketidaksepakatan saya terhadap praktek poligami yang terjadi. Demikian, Tuan Ketua. Terima kasih, saudara Antar Permana. Menyampai gagasan berikutnya, silakan Muhammad Imin. Terima kasih. Di sini saya menekankan pentingnya rasa persatuan dan kecintaan terhadap tanah Indonesia. Saya juga mengimbau supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan, dan saya mengimbau supaya semua kita menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dengan begitu gagasan-gagasan telah disampaikan. Sekarang saya akan membacakan putusan rapatan Kongres Pemuda II. Putusan Kerapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. W.R. Supratman dengan biolanya. Itu dulu pakai kata-kata mulia ya, karena kata merdeka dilarang. Mulia. Ya, udah selesai. Oh ya sudah. Oke, jadi itu sekilas sejarah Sumpah Pemuda. Betapa pentingnya peran pemuda saat itu memacu semangat seluruh, bukan hanya pemuda tetapi kaum senior pun juga makin semangat gitu ya, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini. Apa kabar pemuda sekarang? Nah ini. Oke, udah selesai. Nah, sana juga ada kaum perempuan ya. Aku di luar.
rumah kos-kosan ya. Ini Anwar Sarifudin, salah satu diplomat Indonesia. Muhammad Yamin, Bapak Hukum. Kramat Strat, Jalan Kramat. Para perkumpulan pemuda Jawa, Sumatera, Ambon, Celebes, Batak, dan lain-lain. Ush. Coba. Dirijen. Bagaimana caranya? Nah, kita tahu ya. Hanya kamera saja. So fun. Pertama kalinya nyentuh tongkat dirijen ini. Aku tahu selama ini jerken aja. Kayak kita habiskan. Ya, sekali lagi. Oh, yes. Terakhir kali jadi dirijen pas sekolah SD. Nah ini ya, mulia. Kalau sekarang kan merdeka. Nah ini berjuang dengan cara masing-masing ya. Contohnya W.R. Supratman berjuang dengan biola. Oh ini bisa didengar juga. Coba deh. Nah ini biol asli W.R. Supratman. Vespa.
Ini ke pramukaan nih, pandu. Nah, oke, udah selesai ya, udah di luar, kembali lagi di luar. Oke, begitulah gedung Sumpah Pemuda, museum yang awalnya kos-kosan biasa pada akhirnya menjadi sebuah saksi bisu yang sangat berperan dalam berdirinya sebuah negara Indonesia ini. Mari para pemuda bergerak. Oke, terima kasih.